Apakah Al-Quran perkataan Tuhan ataukah buatan manusia? Setelah kita sama-sama meyakini bahwa eksistensi Tuhan adalah fakta, mari kita menelaah ke tahapan selanjutnya. Apakah Al-Quran perkataan Tuhan ataukah buatan manusia? Mengapa sampai ada yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad SAW? Mereka yang berpendapat bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad tidaklah sedikit. Bukan hanya manusia di zaman ini yang berpendapat demikian. Sejak Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu, banyak manusia berpendapat yang sama, jadi tak perlulah kita risau tentang hal ini, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membantah argumentasi mereka yang tertera dalam Al-Quran itu sendiri. Lalu bagaimana dengan kitab sebelum Al-Quran? Apakah perkataan Tuhan atau buatan manusia? Tentang hal ini telah dibahas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kita tahu salah satu alasan diturunkannya Al-Quran adalah untuk meluruskan kitab yang sebelumnya, yang telah Allah turunkan pada Bani Israel, yaitu Taurat dan Injil. Jika 1400 tahun yang lalu kedua kitab itu dicap salah oleh Allah, maka tak perlulah kita mengurusi kedua kitab itu di zaman ini. Apa bedanya buku buatan manusia dengan Al-Quran? Di sini kita akan lebih menyoroti perbedaan buku buatan manusia dengan Al-Quran. Mengapa ini penting? Karena tentu lebih mudah menelusuri hal semacam ini daripada menelaah isi Al-Quran dengan detail. Selain itu, karena perbedaan teknis seperti ini justru memperkokoh keyakinan kita tentang kebenaran Al-Quran. Hal yang paling membedakan Al-Quran dengan buku buatan manusia adalah dari sisi kompleksitas dan kerumitannya. Jika kita banyak membaca buku, maka kita akan memahami bahwa Al-Quran terlalu kompleks dan rumit. Al-Quran berisikan bahasan yang sangat mendalam tentang segala sisi manusia, baik personal maupun sosial. Bukan hanya membahas tentang tata cara interaksi sesama manusia, tapi juga sisi psikologis dan kejiwaan mereka. Yang notabene banyak sisi kemanusiaan manusia sampai sekarang belum bisa dipahami oleh manusia itu sendiri. Al-Quran juga membahas tentang kehidupan manusia dan segala hal yang menyangkut alam semesta dulu, sekarang, dan nanti. Selain itu juga memberitahukan manusia tentang segala hal yang tidak pernah diketahui sebelumnya di luar imajinasi manusia, seperti tentang Tuhan, malaikat, iblis, setan, jin, juga hari akhirat. Banyak kata dalam Al-Quran menunjukkan dualitas makna, makna umum dan makna baru. Mengapa hal ini menarik untuk disoroti? Karena dualitas makna ini menggambarkan kedalaman pemahaman Tuhan itu sendiri. Dia membuat definisi-definisi baru dari kata-kata yang telah dikenali manusia sebelumnya dan memberikan makna baru yang mendalam atasnya. Seperti misalnya kata iman yang dimaknai rasa aman dan percaya didefinisikan menjadi sebuah penerimaan akan fakta kebenaran yang dipaparkan Tuhan dalam Al-Quran. Begitupun juga kata seperti kafir, takwa, zolim, dan lainnya. Dualitas makna ini jarang sekali ditemukan dalam buku manusia. Karena jika ada hal yang baru, manusia akan membuat kata yang baru, bukan menggunakan kata yang telah ada sebelumnya, lalu diberikan makna baru. Al-Quran berisikan fakta kehidupan. Kita sudah membahas sebelumnya tentang bahasan Al-Quran yang sangat luas. Tapi kita seringkali lupa bahwa isi dari Al-Quran adalah paparan tentang fakta-fakta kehidupan. Maksudnya adalah jika satu ayat membahas tentang kejadian di hari akhirat, maka kita akan melihat ayat-ayat itu akan terwujud atau menjadi nyata pada hari akhirat tiba. Pun ketika membahas tentang suatu kejadian di masa lalu, jelas faktanya kejadian itu memang terjadi dan persis seperti yang Tuhan paparkan dalam Al-Quran. Anggaplah Al-Quran seperti layar berisikan CCTV masa lalu dan masa depan. Tidak ada jalan mendekati Al-Quran kecuali dengan keimanan. Banyak orang berusaha mendekati Al-Quran dengan pendekatan ilmiah atau perdebatan. Sungguh kita tidak akan mendekati Al-Quran kecuali dengan keimanan. Seperti yang telah kita bahas, keimanan adalah suatu penerimaan akan fakta kebenaran. Jadi kita hanya bisa mendekati Al-Quran jika kita mau memposisikan Al-Quran sebagai sebuah kebenaran akurat dari Tuhan. Karena tanpa pendekatan itu, semua yang tertera dalam Al-Quran tentu akan tertolak dengan sendirinya oleh keterbatasan ilmu dan akal kita. Hati adalah pintu gerbang untuk menerima kebenaran. Hanya dengan hati yang merendah kita bisa mendekati Al-Quran. Al-Quran adalah jalan setapak yang harus dijalani oleh setiap manusia. Ini harus dipahami karena kita seringkali tidak menyadari kebenaran dalam Al-Quran adalah jalan yang harus ditempuh. Bukan hanya oleh mereka yang mengaku beriman, tapi oleh semua manusia. Maka tak perlulah kita merasa diri kita lebih tinggi daripada manusia lain jika kita beriman, karena semua manusia memang harus beriman dan mengikuti Al-Quran. Bahkan semua manusia harus menjadi orang yang bertakwa. Susunan Al-Quran mengarahkan pemahaman manusia menuju ketakwaan. Bagaimana caranya manusia menjadi orang yang bertakwa? Dengan mempelajari Al-Quran secara runut dan detail. Dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Mengapa harus belajar dari awal sampai akhir? Karena Al-Quran telah disusun sedemikian rupa oleh Allah agar manusia bisa meraih ketakwaan.
Al-Quran menuntun manusia dari kegelapan menuju cahaya. Benarkah manusia akan terus berada dalam kegelapan jika tanpa tuntunan dari Tuhan? Iya. Banyak manusia sombong yang percaya merasa bisa menjadi benar tanpa tuntunan Tuhan. Mereka percaya pada fitrah kebaikan yang ada pada setiap manusia. Bukankah fitrah kebaikan manusia pun Tuhan yang menyetingnya? Jadi bagaimana mungkin manusia bisa baik dan benar tanpa campur tangan Tuhan? Sehingga manusia bisa meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Tuhan ingin manusia sukses di dunia dan di akhirat. Tujuan pemberian tuntunan pada manusia semata karena Tuhan yakin akan kualitas manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terbaik. Kesalahan manusia bisa diperbaiki oleh manusia itu sendiri dengan petunjuk dari Tuhan dalam Al-Quran, sehingga manusia bisa mengoptimalkan semua potensinya dengan menjadi orang yang bertakwa. Manusia bertakwa adalah tahapan kesempurnaan manusia yang menjadikannya layak berada dalam satu barisan dengan Tuhan. Maukah menjalani perjalanan hidup dengan Al-Quran? Mari kita sama-sama memulai perjalanan dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah petunjuk dari Tuhan yang satu. Terima kasih sudah menyimak. Tunggu konten kami selanjutnya.